Di tengah kisruh yang menyeruak terkait pengampunan pajak atau tax amnesty, beberapa bank nasional memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk menambah likuiditas. Beberapa bank diantaranya Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Negara Indonesia BNI melirik potensi kredit uang tebusan tax amnesty. Bank tersebut berencana menyediakan fasilitas kredit bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty, namun terbebani oleh besarnya uang tebusan. Seperti dilansir laman cnnindonesia.com, Direktur Consumer Banking BCA Henry Konafi menuturkan fasilitas pinjaman yang ditawarkan berupa produk kredit konsumer. Salah satunya berupa refinancing kredit pemilikan rumah. Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus menyertakan jaminan berupa aset seperti rumah, ruko, atau apartemen. Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi wajib pajak yang harus menyiapkan uang tunai dalam jumlah besar untuk membayar tebusan tax amnesty. Kartunya dikantongin aja, Pak. Namun sebelum Anda wajib pajak terlanjur girang bersuka cita karena ada fasilitas yang disediakan oleh perbankan dengan kabar kredit untuk tebusan tax amnesty ini, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu grafis suku bunga dasar kredit 10 bank besar di Indonesia berikut. Jadi Anda bisalah menakar-nakar siapa sebenarnya yang untung atau tidak ketika Anda memanfaatkan fasilitas ini. Kita lihat bersama. Ini adalah bank-bank besar, mungkin Anda salah satu nasabah untuk KPR dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, BNI atau CIMB Niaga. Kita lihat ke Bank Mandiri terlebih dahulu. Untuk KPR kali ini kita lihat tampaknya angka terpotong ya 10,25% tepatnya saat ini. KPR masih tinggi ya di tengah suku bunga acuan repo yang saat ini sudah 5%-an, masih 10,25% ya Bank Mandiri. Oke. Kemudian non KPR 12,5%, dan ini nantinya akan menjadi acuan ketika mungkin Anda wajib pajak yang tertarik dengan program tax amnesty, Anda tidak memiliki dana besar untuk membayar uang tebusan misalnya, maka Anda bisa mendapatkan fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan berupa kredit konsumer atau seperti KTA ya, kredit tanpa atau semacam kredit seperti itu, tapi tampaknya harus ada aset yang diagunkan yaitu rumah misalnya. Lalu kita lihat Bank BRI juga masih 10,25% untuk KPR, untuk non KPR juga sama 12,5%. Ini angkanya mirip-mirip ya, janjian apa ya ini ya, bank-bank di Indonesia ini ya. Lalu kita lihat bagaimana BCA relatif rendah ya kita bandingkan di bank-bank lainnya. KPR-nya 10%-an, walaupun ini masih double digit ya, belum sesuai dengan semangat pemerintah yang harusnya single digit, tapi mungkin menuju ya, saya positive thinking saja. KPR 10%, non KPR 7,65%, ini sangat rendah untuk non KPR, 7,65% dibandingkan Mandiri dan juga Bank BRI. Padahal dua-duanya bank plat merah ya, mirip-mirip angkanya. Lalu kita lihat Bank BNI juga sama, Anda bisa lihat di sana 3 bank plat merah semuanya sama angkanya. KPR 10,5%, non KPR 12,5%. Ya, janjiannya barengan. Lalu kita lihat CIMB Niaga, KPR-nya 11%, kemudian kita lihat ada non KPR-nya 11,25%. Dari angka ini kita ke slide selanjutnya. Dan ini adalah suku bunga dasar, oh ya masih 10 bank besar. Bank Permata ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Astra International. Kita lihat KPR-nya tinggi sekali, 11,25%, non KPR hampir-hampir sama, 10,75%. Bank Danamon juga sama tinggi, 11% untuk KPR, non KPR-nya 13% bahkan. Lalu kita lihat untuk KPR di Bank Panin, 11,62%, non KPR-nya 11,62%. Lalu kita lihat untuk Maybank, ini malah rendah ya untuk KPR ya, 9,75%, kemudian 11,5% untuk non KPR. Sementara untuk Bank BTN, nah sekali lagi ya, tadi Anda lihat ada 3 bank tadi yang sama juga mirip-mirip. Ini Bank BTN juga sama juga 10,5% untuk KPR. Kemudian non KPR 11,5%. Yang menjadi ironi adalah BTN ini adalah bank yang khas menjadi raja untuk pemberi kredit perumahan ya, tapi ternyata KPR-nya masih sangat tinggi. Jadi mirip tadi ada Bank BTN, Bank Mandiri, kemudian tadi Bank BNI, termasuk juga tadi ada Bank BRI. Jadi jangan buru-buru Anda tuh happy gitu bahwa nanti akan ada fasilitas tersebut, tapi Anda lihat dulu ini ada bunga-bunganya yang tinggi. Jadi cek dulu, Anda lihat dulu di CNN Indonesia Bisnis berapa angkanya. Nanti kalau misalnya ketinggian, ya mungkin Anda pertimbangkan lebih lanjut. Apakah Anda akan menggunakan fasilitas kredit konsumer dari bank-bank tersebut untuk membayar tebusan tax amnesty Anda.